program yang kalian protes, ada program kalian benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi Jilid 2. Istilah ini pertama kali didengar dari Muhammad Sobari, mantan Direktur LKBN Antara. Kalau Muhammad Sobari memakai istilah itu, mungkin karena beliau tahu sedikit banyak tentang reformasi 1998 yang membuat Pak Harto lengser. Tapi yang mengherankan, istilah reformasi justru bergaung di kalangan mahasiswa. Kepada adik-adik mahasiswa, kalian berniat mengusung aksi damai, menyuarakan aspirasi dan suara nurani, tentu sangat bagus. Karena itu bentuk kepedulian kalian kepada bangsa dan negara, dan itu juga dijamin oleh konstitusi. Kita masih yakin dan percaya pemerintah tidak akan tutup mata terhadap kritik membangun. Tapi kalau aksi damai, ada aksi damai yang perlu dicontoh, seperti aksi 212, yang jangankan gedung negara atau fasilitas publik dirusak, satu rumput pun tidak ada yang mati. Tapi kalau ingin mengusung reformasi jilid 2, coba renungkan dulu pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sedalam dan sejauh apa kalian paham tentang reformasi 1998 yang membuat Indonesia terpuruk di dalam dan di luar negeri? Suasana horor di mana-mana yang menyengsarakan orang tua kalian. Jangan sampai kalian hanya terhasut oleh propaganda oknum-oknum yang memang tidak menginginkan Indonesia stabil dan makmur. Jangan termakan isu murahan dari para koruptor, para pelaku perkebunan dan tambang ilegal, para pelaku under invoicing, para barisan sakit hati yang kalah pemilu, dan suara-suara asing yang tidak ingin Indonesia ini mandiri. Pertanyaan kedua, apakah kalian tahu persis permasalahan bangsa saat ini, sehingga kalian berpikir perlu reformasi jilid 2? Kalaupun ada masalah seperti peningkatan nilai dolar Amerika, penurunan harga saham, itu kan permasalahan yang sifatnya temporary. Dan kalian tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau kalian sudah tahu semua itu permainan asing, dan pemerintah sudah berbuat mengatasinya, kenapa kalian tetap menyalahkan pemerintah? Pertanyaan ketiga, apakah kalian tahu program yang kalian protes, program yang kalian benci, seperti MBG, itu sebenarnya memberi makan anak bangsa, yang mungkin itu keponakan dan tetangga kalian, membuka jutaan lapangan kerja, yang mungkin itu orang tua, saudara dan tetangga kalian. Dan apakah kalian tahu koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu memberi kesempatan kerja kepada para sarjana pendahulu kalian yang sekarang pada menganggur, dan kedepannya kalian bisa bergabung di situ agar kalian begitu tamat tidak menganggur. Jadi KDKMP akan mengangkat ekonomi masyarakat tempat kalian tinggal, mengangkat ekonomi orang tua kalian. Pertanyaan keempat, apakah kalian tahu program-program kemandirian pangan, kemandirian energi, hilirisasi, ekspor bahan strategis satu pintu, pemberantasan korupsi akan dinikmati hasilnya 2 atau 3 tahun mendatang? Itu artinya pemerintah sedang menyiapkan karpet merah menyambut kelulusan kalian kelak, membuka lapangan kerja, perbaikan ekonomi, perbaikan iklim birokrasi yang justru akan dinikmati oleh kalian. Pertanyaan kelima, kalau mengusung reformasi jilid 2 untuk gagah-gagahan atau untuk mencari sesuatu, adakah pelaku aksi reformasi 98 itu yang telah ditetapkan menjadi pahlawan? Ataukah hanya sekedar menjadi kayu kering yang terbakar di tengah pesta api unggun? Saat api menyala, orang-orang berserak, orang-orang bersorak karena mendapat cahaya. Tapi ketika api padam, tinggallah abu dan orang-orang pun meninggalkannya. Apakah semua peserta aksi reformasi 98 menikmati hasilnya dengan duduk di kursi eksekutif, baik presiden, menteri, gubernur, wali kota, atau duduk di legislatif, seperti DPR, DPRD, atau DPD, lalu berjuang sesuai amanah reformasi? Kalaupun ada, mungkin hanya segelintir. Sebaliknya, dari ribuan pejabat yang duduk di kursi eksekutif dan legislatif sejak reformasi 98 sampai sekarang, kita yakin lebih banyak dari mereka yang hanya mendapat durian runtuh dari reformasi 98, berselancar di atas keringat, air mata, dan darah peserta aksi tanpa harus mengeluarkan setetes keringat pun, apalagi harus mengeluarkan air mata dan darah melalui aksi reformasi 98. Jadi, bukalah mata, telinga, dan hati kalian. Kalau kalian memahami program pemerintah, kalian yang akan menikmatinya. Tapi jika kalian gegabah dan tetap nekat dengan reformasi jilid 2, yakinlah nasib kalian tidak akan lebih baik dibandingkan peserta aksi reformasi 98. Dan kalian akan menanggung mudaratnya dalam waktu yang lama. Salam.